Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan sedikit mengangguk. 853 melihat sekelilingnya yang sangat berantakan, yang menunjukkan bahwa ada pertempuran sengit di sini. Xiaoyan sedikit khawatir. Meskipun dia bisa merasakan kedatangan 853 dalam waktu tercepat, tetapi dia tidak memeriksa apakah 853 telah melihat kedua avatarnya. Pertempuran baru saja berakhir. 5 orang ditangani dan 3 lainnya melarikan diri, ucap Xiaoyan. Oh, ucap terkejut 853. Dengan memanfaatkan energi iblis di sini, aku cukup beruntung untuk membunuh mereka. Kelompok orang ini memiliki kekuatan lemah, sehingga tidak sulit bagiku membunuh mereka. Ucap Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan alasan ini. Namun menurut karakter yang diperlihatkan oleh 853 sebelumnya, seperti yang diharapkan bahwa dia masih bisa dibodohi. Hahaha, bagus, bagus. Bukan karena mereka lemah, seharusnya karena kamu terlalu kuat. Mereka para sampah sudah seharusnya mati. Ucap 853 Swan bahkan tertawa. Dia lega ketika mendengar kata-kata itu dan sama sekali tidak mencurigai Xiaoyan. Apakah lukamu sudah sembuh? Tanya Xiaoyan dengan nada prihatin. 853 menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih untuk pil penyembuhan yang kamu berikan padaku. Kalau tidak, aku mungkin akan terbunuh di sini. Sebenarnya cederaku belum sembuh, tetapi aku mengkhawatirkanmu. Itulah kenapa aku bergegas ke sini. Tidak tahu kenapa ketika aku bangun aku merasa tulang rusukku patah. Ucap 853. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas tulang rusuknya yang patah memiliki hubungan mutlak dengan cara Xiaoyan melemparnya ke tanah. Lagi pula 853 sudah koma saat itu, tanpa pertahanan sama sekali. Ditambah Xiaoyan melemparnya dengan keras. Tidak mengherankan jika dia mematahkan beberapa tulang rusuk. Hei, mengapa bola merah berdarah ini masih ada di sini? Ucap 853 berbalik dan melihat hanya tersisa 1 bola merah berdarah. Xiaoyan memutar matanya dan segera menjawab. 2 lainnya direnggut oleh pihak lain dan hanya tersisa 1. Ucap Xiaoyan. Arti yang mendasari dari kalimat ini adalah bahwa bola merah berdarah ini milik Xiaoyan. Lagi pula butuh banyak usaha untuk mendapatkannya, sehingga Xiaoyan tidak bisa membaginya kepada pria Taisu. Tidak buruk, ini adalah warisan dari orang yang mencapai keabadian dewa. Secara alami warisannya tidak akan biasa-biasa saja. Ucap 853 mengangguk. Mengapa kamu tidak membukanya dan melihat warisan apa yang ada di dalamnya? Ucap Xiaoyan. Apakah ada bahaya? Tanya 853 sedikit bingung. Sejauh yang aku tahu seharusnya tidak ada. Hanya saja aku kurang beruntung akhir-akhir ini. Aku selalu menemukan sesuatu yang tidak berguna. Jadi kamu dapat membukanya untuk mengubah keberuntunganku. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. 853 mengambil 2 langkah ke depan dan menusuk bola merah berdarah itu. Bola merah berdarah meledak menjadi cahaya. Dan mata Xiaoyan juga terbuka lebar mengikuti cahaya. Mustahil! Ucap Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat lengan 853 menembus bola merah berdarah, seluruh bola cahaya perlahan terbuka, mengungkapkan 5 cahaya emas di depan mata Xiaoyan. 5 pil emas, sungguh fluktuasi energi yang kuat. Ucap Xiaoyan, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraannya mencapai puncaknya. Ketika dilihat lebih dekat, cahaya keemasan itu memang 5 pil emas yang mengandung sumber energi yang sangat murni. Yang terpenting adalah kelima pil emas ini berbeda dengan pil emas sebelumnya. Pil emas ini bahkan mengandung energi keabadian. Sial, aku tidak menyangka akan ada warisan semacam ini. Ucap 853 juga sangat terkejut. Xiaoyan yang berada di dalam baju besi sangat senang saat ini. Karena jika dia diizinkan untuk mengambil 5 pil emas ini, dia mungkin bisa menembus ke puncak Dewa Bintang 9 dalam 1 gerakan. Tapi apa yang membuat Xiaoyan tidak bahagia adalah keberadaan 853 di depannya. Akan sangat bagus jika 5 pil emas ini muncul lebih awal.
Tetapi sekarang 853 telah melihatnya. Dia pasti menuntut untuk membagi dua di antaranya. Memikirkan ini, niat membunuh melintas di mata Xiaoyan. Jelas dia tidak ingin berbagi 5 pil emas dengan 853. Lagi pula untuk Xiaoyan 5 pil emas sangatlah berguna. Kekuatan dewanya harus meningkat. Tujuan Xiaoyan adalah untuk menerobos keabadian Kaisar. Untuk menerobos ke keabadian, pertama-tama harus mencapai puncak Dewa Bintang 9. 5 pil emas ini sangat penting bagi Xiaoyan. Itu terkait dengan apakah Xiaoyan dapat menembus ke puncak Dewa Bintang 9 dalam waktu sesingkat itu. Apalagi pil emas ini juga mengandung energi keabadian. Meskipun dewa tidak dapat menyerapnya, mungkin kekuatan abadi di inti emas meletakkan beberapa dasar untuk menerobos keabadian. Xiaoyan mengencangkan tinjunya saat ini. Dia ragu apakah akan membunuh 853 atau tidak. Untuk sementara Xiaoyan menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Itu tergantung pada bagaimana 853 membuat pilihan. Masih dapat diterima jika dia meminta 1 butir. Jika dia ingin berbagi dengan Xiaoyan secara setara, maka jangan salahkan Xiaoyan karena kejam. 853 perlahan mengulurkan tangannya, mengambil pil emas dan meletakkannya di telapak tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. Melihat ini, niat membunuh di mata Xiaoyan tidak bisa lagi disembunyikan. Cedera 853 belum sepenuhnya pulih. Jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, tiba-tiba saja 853 angkat bicara. "Hei, sayang sekali," ucap 853 menghela nafas panjang. "Ramuan emas ini tidak berguna bagi kita dan tidak bisa ditelan. Masih baik jika warisannya berupa senjata atau serangan untuk penggunaan praktis." "Sial, sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik," ucap 853. Pedang yang sudah dipegang Xiaoyan di tangannya tiba-tiba diletakkan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pil emas ini tidak berguna, tetapi masih lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Aku akan menyimpannya dulu. Mungkin akan berguna di masa depan," ucap Xiaoyan. 853 juga sedikit mengangguk. Xiaoyan melangkah maju saat ini dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan untuk diserahkan kepada 853. "Di mana kamu mendapatkan pil obat ini? Kualitasnya tidak buruk," ucap 853 dengan senang hati mengambil pil yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Tampaknya dia lebih peduli dengan pil obat penyembuh yang diberikan Xiaoyan daripada 5 pil emas. Dengan tatapan ceroboh, Xiaoyan mengeluarkan botol batu giok dan memasukkan kelima pil emas ke dalam botol. "Sembuhkan lukamu dulu dan aku akan melindungimu," ucap Xiaoyan. 853 tampaknya sama sekali tidak tertarik pada pil emas. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kekuatan 853 dalam armor dewa palsu terlalu lemah. Dia yang sebenarnya hanyalah seorang Doshan. Itu sebabnya 853 tidak tahu tentang pil emas ini. Jika kekuatannya tidak cukup, pil emas ini tidak hanya akan gagal untuk meningkatkan kekuatan, tetapi bahkan akan merusak tubuhnya. Pada saat ini 853 duduk bersila, perlahan membuka penutup kepala dan melemparkan pil obat yang diberikan Xiaoyan ke mulutnya. Melihat wajah aneh di dalam baju besi ini, Xiaoyan merasakan aura memancar dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok di bawah baju besi dewa palsu hanya seorang Doshan. Hal ini membuat Xiaoyan cukup bingung. Selain itu 853 tidak tertarik pada pil emas, yang menunjukkan bahwa di tubuh mereka masih ada beberapa rahasia. Mungkin sumber daya Taisu sangat langka, yang tidak lagi cukup untuk mendukung kultivasi. Dan Doshan sudah menjadi kondisi tertinggi yang dapat dicapai Taisu pada waktunya. Tetapi jika demikian, setelah mereka datang untuk memasuki alam Xuanyin, sumber daya di sini seharusnya cukup untuk diolah. Tetapi mengapa kekuatan mereka masih pada level Doshan? Adapun mengapa, Xiaoyan harus menunggu kesempatan untuk menemukan cara untuk bertanya. Jelas pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan dari mulutnya. Jika ada dewa yang lebih kuat di dalam armor dewa palsu, maka kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Tetapi sejauh ini tidak ada Taisu yang ditemui Xiaoyan termasuk 853 di depannya. Jadi pasti ada alasan bagi mereka untuk berhenti di level Doshan.
Melihat 853 yang sedang dalam masa menyembuhkan, Xiaoyan juga memilih tempat duduk bersila dan sebuah pil emas muncul di tangannya. Merasakan sumber energi yang sangat kaya yang terkandung dalam pil emas, detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan membuka armor kepala dan dengan cepat menelan pil emas pertama. Saat inti emas tenggelam dalam tubuhnya, gelombang doki yang agung langsung membanjiri meridian Xiaoyan. Aura kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini medan kekuatan transparan muncul di samping Xiaoyan, memotong semua fluktuasi dari dunia luar. Jelas ini adalah tindakan dari sang ratu untuk mengisolasi tempat Xiaoyan. Bahkan di mata orang luar, mereka tidak bisa melihat sang ratu berdiri diam di samping Xiaoyan. Mata indah itu membuka dan menutup, seolah berisi langit berbintang yang hening dan indah. Pada saat ini sumber doki yang bergolak menyapu tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Selain sumber energi dan kekuatan keabadian, inti emas juga mengandung energi iblis yang sangat kuat. Pil ajaib biru dengan 80 pola di tubuh Xiaoyan mulai memadat dengan kecepatan tinggi dan menembus 100 pola setelah beberapa saat. Garis pil ajaib biru juga menghilang saat ini dan warnanya berubah dari biru menjadi ungu. Dengan kondisi ini Xiaoyan yakin bisa menampilkan skill bertarung Raja Iblis Tianhe ke tingkat tertinggi sekaligus. Dan menurut situasi saat ini, pil ajaib adalah syarat yang diperlukan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembantaian. Sekarang Xiaoyan sudah memenuhi semuanya. Singkatnya, dalam sekejap mata fondasi doki Xiaoyan menembus 1,5 miliar. Selama masa kultivasi ini, Xin berganti di lantai 9 menara pembantaian. Di tempat gelap terlihat sesosok pria duduk bersila dengan mata tertutup. Dan di samping pria itu ada juga seorang wanita berdiri dengan cemas. "Tuan Istana, Tai King telah mati," ucap wanita itu. Mendengar ini sosok yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Dan sosok itu tidak lain adalah avatar Zuchi bernama Yonghe. Adapun wanita yang berbicara dia adalah Yu King. Saat ini ekspresi Yonghe datar. Tidak bisa melihat kesedihan atau kegembiraan. Tetapi jelas bahwa kematian Tai King masih menyebabkan beberapa fluktuasi. Apakah menurutmu dia mati karena mengungkapkan informasi? Atau apakah dia dilenyapkan olehnya karena alasan lain? Tanya Yonghe. Yu King merenung sedikit. Ada kesedihan di wajahnya. Meskipun dia dan Tai King biasanya suka bertengkar dan mempersulit satu sama lain, tetapi ketika dihadapkan dengan hidup dan mati, jelas masih ada rasa kepedulian. Karakter orang dari dunia sensi itu sulit ditebak. Selama periode waktu aku mengikutinya, aku hanya merasakan bahwa orang ini bertingkah aneh. Tindakannya acak dan tidak teratur. Yang terpenting adalah ada sang ratu di sisinya, sehingga aku benar-benar tidak bisa membunuhnya, ucap Yu King berkata dengan getir. Jika sang ratu mengikutinya, itu memang masalah yang sangat sulit. Tetapi jika kita bergandengan tangan dengan Taisu, seharusnya tidak sulit untuk menahan sang ratu dan menangani orang itu, ucap Yonghe. Apakah kamu pernah melihat sang ratu bergerak? Tanya Yonghe lagi. Sang ratu tidak pernah bertarung secara langsung. Tetapi orang yang terlihat persis seperti Tuan Istana memiliki tubuh keabadian fisik. Hanya saja sumber dokinya tampak masih berada di tingkat dewa. Jadi aku pikir matinya Tai King merupakan serangan rahasia dari sang ratu. Sang ratu terlalu kuat. Selama dia tidak ingin kita menyadari serangannya, kita tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Bahkan jika dia mau, kita mungkin tidak bisa menemukan di mana dia berada. Itu seperti hantu, dapat bersembunyi di balik bayang-bayang, ucap Yu King menjelaskan. Kesannya kepada sang ratu hanya dapat digambarkan sebagai keterkejutan. Itu karena kekuatan pihak lain benar-benar melebihi kognisinya. Sama seperti Doshian tidak dapat membayangkan Dewa Dou, dan Dewa Dou tidak dapat membayangkan keabadian kaisar. Ini sepenuhnya dalam perbedaan ranah absolut. Yonghe lalu berkata, bagaimanapun dia dulunya adalah keabadian dewa. Meskipun dia sudah mati, tetapi dia tidak benar-benar mati. Namun hal yang pasti adalah sekarang dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya yang tersisa. Setelah kekuatannya yang tersisa habis, dia juga akan mengantarkan kematian. Itu mutlak tidak bisa diubah, ucap Yonghe. Jelas Yonghe sangat berhati-hati terhadap sang ratu. Itulah kenapa dia berencana bekerja sama dengan Taisu untuk melancarkan penyergapan terhadap sang ratu.
Hal itu juga bisa membuat Taisu dan sang ratu bermusuhan. Tujuan Yonghe yang sebenarnya jelas bukan untuk melenyapkan Xiaoyan. Lagi pula tidak penting apakah Xiaoyan memiliki wajah yang sama persis dengannya. Teknik penyamaran wajah tidaklah sulit. Siapapun bisa melakukannya. Sejauh ini apa yang benar-benar ingin diselesaikan Yonghe adalah sang ratu. Munculnya sang ratu adalah ancaman terbesar bagi kuil pemburu dewa. Pada saat sang ratu tidak muncul, kuil pemburu dewa memiliki posisi mutlak di seluruh alam Xuanyin. Dengan perkembangannya, semakin banyak orang kuat yang bergabung, sumber daya yang dimiliki oleh kuil pemburu dewa juga akan terus bertambah. Jika terus seperti itu, kuil pemburu dewa pasti akan berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Xuanyin. Adapun Zuji, dia hampir mencapai tingkat seperti yang dicapai sang ratu di masa lalu, yaitu memiliki hak mutlak untuk berbicara dan mengendalikan seluruh alam Xuanyin. Kekuasaan inilah yang dikejar Yonghe. Namun sekarang kemunculan sang ratu sekali lagi membuat Yonghe merasakan krisis. Meskipun sang ratu tidak memiliki permusuhan yang jelas dengan kuil pemburu dewa, tetapi gerakan sang ratu sudah menunjukkan niat di dalam hatinya. Bukan tidak mungkin bahwa sang ratu akan mengambil tindakan untuk menghancurkan kuil pemburu dewa kapan saja. Jadi Suci harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang terbaik adalah membiarkan Taisu terlibat. Pada saat ini setelah Yuking menjelaskan semua situasinya kepada Yonghe, terdengar suara berderap di lapisan kabut abu-abu. Terlihat dua sosok datang berdampingan dan akhirnya melayang di depan Yonghe. "Apakah kamu ketua kuil pemburu dewa?" ucap salah satu dari mereka berkata dengan suara dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.